Pernahkah kalian membayangkan bagaimana sebuah perusahaan bisa terus bertahan, bahkan berkembang di era digital yang serba cepat ini? Lalu, apa sih rahasianya agar karyawan juga ikut tumbuh bersama perusahaan? Itulah yang akan kami bahas hari ini. Sebelum masuk ke materi, izinkan kami memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 8, saya Nisa Suryani bersama teman-teman saya, Sylvia, Alfian, Emir, dan Fatih. Langsung saja kita mulai ke pembahasannya. Di dunia bisnis modern, apakah cukup hanya mengejar laba? Tentu tidak. Perusahaan harus memikirkan masa depan dan pembelajaran yang berkelanjutan. Kalau tidak, mereka akan tertinggal. Nah, disinilah balance scorecard berperan. Sebuah alat yang melihat kinerja tidak hanya dari hasil yang terlihat, tapi juga dari hal penting yang sering terabaikan, yaitu pertumbuhan dan pembelajaran. Teman-teman tahu Telkom Indonesia? Ya, Telkom Indonesia merupakan perusahaan telekomunikasi terbesar di Indonesia. Tapi, bagaimana mereka bisa mempertahankan posisinya? Jawabannya, pengembangan SDM dan inovasi teknologi yang terus dipercepat melalui balance scorecard. Maka dari itu, kita akan bahas satu persatu. Kalau sebuah perusahaan ingin terus maju dan tak kalah bersaing, lalu apa strategi yang harus dilakukan di balik layar? Bagaimana Telkom memastikan karyawannya terus berkembang? Dan apakah semua langkah benar-benar berdampak pada kinerja perusahaan? Dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, kami menetapkan 3 fokus kajian. Yang pertama ada bagaimana penerapan perspektif pertumbuhan dan pembelajaran dalam balance scorecard di Telkom. Yang kedua ada faktor apa saja yang menunjang keberhasilannya. Yang ketiga, apa dampak nyata yang dihasilkan bagi kinerja perusahaan? Jawabannya akan kita kupas pada bagian pembahasan berikutnya. Bagaimana cara perusahaan mengetahui apakah strategi mereka benar-benar berhasil? Apakah cukup hanya melihat angka keuntungan? Tentu tidak. Kaplan dan Norton memperkenalkan balance scorecard, sebuah sistem manajemen kinerja yang melihat perusahaan dari 4 perspektif penting, yaitu ada keuangan, pelanggan, proses bisnis internal, serta pertumbuhan dan pembelajaran. Lalu, mengapa perspektif pertumbuhan dan pembelajaran begitu penting? Karena disinilah fondasi masa depan perusahaan dibangun, kompetensi SDM diperkuat, sistem informasi dimaksimalkan, dan budaya kinerja didorong untuk terus berinovasi. Tanpa pertumbuhan dan pembelajaran, bagaimana mungkin perusahaan dapat bertahan dalam jangka panjang? Jadi, disinilah perusahaan transformasi Telkom dimulai. Di sini saya akan menjelaskan perspektif pertumbuhan dan pembelajaran. Pada bagian ini, kami membahas bagaimana PT Telkom Indonesia membangun fondasi jangka panjang melalui pengembangan SDM, teknologi, dan budaya kerja. Perspektif pertumbuhan dan pembelajaran dalam balance scorecard menekankan 3 hal utama. Yang pertama, peningkatan kompetensi karyawan, penguatan sistem informasi, serta motivasi dan budaya organisasi. Melalui pelatihan berkelanjutan, transformasi budaya The Telkom Way, dan digitalisasi proses kerja, Telkom memastikan seluruh pegawai siap beradaptasi dengan perubahan industri. Perspektif ini menjadi dasar bagi inovasi dan keunggulan kompetitif perusahaan. Terus yang selanjutnya, saya akan menjelaskan gambaran umum PT Telkom Indonesia. PT Telkom Indonesia adalah perusahaan BUMN yang bergerak di bidang telekomunikasi dan layanan digital dengan visi menjadi digital telco terdepan di Asia Tenggara. Telkom menjalankan transformasi besar-besaran untuk memperkuat layanan digital dan kualitas jaringan. Dalam penerapan balance scorecard, Telkom fokus memastikan seluruh aspek bisnis selaras dengan strategi modern, khususnya melalui pembangunan SDM unggul dan budaya inovatif. Hal ini penting untuk menghadapi persaingan dan perkembangan teknologi yang semakin cepat. Sekian penjelasan saya tentang 2 materi tersebut. Jadi di bagian ini saya akan menjelaskan bagaimana Telkom menerapkan perspektif pertumbuhan dan pembelajaran dan balance scorecard-nya. Intinya, perspektif ini tuh fokus ke SDM, inovasi, dan budaya kerja. Karena itu ada 3 hal yang bisa bikin perusahaan makin maju. Yang pertama ada implementasi program pengembangan SDM dan inovasi. Yang pertama tuh Telkom punya banyak sekali program untuk meningkatkan kualitas karyawannya. Contohnya ada Telkom Corporate University. Nah ini tuh kayak pusat pelatihan internal yang isinya upgrade skill, sertifikasi, sampai pengembangan kompetensi. Kompetensi untuk apa tuh? Untuk membuat semua level pegawai. Lalu ada juga digital capability development. Jadi Telkom benar-benar nge-push karyawannya untuk melek teknologi dan siap sama perubahan digital yang super cepat. Nah makanya semua itu perlu jalan yang seragam. Telkom juga punya program culture transformation dengan nilai The Telkom Way agar budaya kerjanya modern, adaptif, dan karyawannya punya mindset inovatif. Lalu yang kedua ada analisis dampaknya ke kinerja organisasi. Dari penerapan program itu dampaknya lumayan gede untuk ke performa perusahaan. Pertama ada produktivitas karyawan naik karena mereka dapat pelatihan yang relevan dengan kebutuhan industri. Lalu yang kedua ada karena sistem informasinya makin digital dan terintegrasi. Proses pengambilan keputusan menjadi lebih cepat dan lebih akurat.
semua bisnis jadi bisa kerja lebih efisien. Lalu secara keseluruhan pun, perspektif pertumbuhan dan pembelajaran ini pun menjadi pondasi penting untuk Telkom supaya tetap punya keunggulan kompetitif di era digital sekarang. Jadi di perspektif ini tuh bukan cuma soal pelatihan, tapi gimana Telkom nge-build karyawannya untuk siap menghadapi perubahan. Dan yang ini yang bikin perusahaan tetap sustain dan kompetitif. Tantangan dan solusi. Di bagian ini kita fokus ke kendala implementasi dan langkah perbaikan yang bisa dilakukan. Kalau kita lihat ada beberapa masalah utama yang dihadapi perusahaan. Yang pertama, adanya perbedaan kompetensi antar pegawai. Jadi, kemampuan tiap orang itu nggak semuanya sama. Dan kalau nggak diseimbangkan, proses kerja bisa jadi nggak maksimal. Lalu yang kedua, masih ada keterbatasan adaptasi terhadap teknologi baru. Ini tuh wajar karena perubahan digital itu cepat banget. Sementara nggak semua karyawan bisa langsung menyesuaikan diri. Lalu yang ketiga, ada evaluasi pelatihan yang selama ini masih kurang berkelanjutan. Artinya pelatihan sudah dilakukan, tapi efektivitasnya belum selalu diukur secara konsisten. Nah, untuk mengatasi tantangan itu, ada beberapa solusi yang bisa diterapkan. Yang pertama, ada peningkatan kolaborasi lintas divisi. Dengan kerjasama yang lebih terbuka, transfer pengetahuan jadi lebih mudah dan kompetensi bisa makin merata. Lalu yang kedua, mengadakan evaluasi rutin berbasis data kinerja. Jadi setiap pelatihan atau program pengembangan itu bisa benar-benar dilihat hasilnya, bukan sekedar dijalankan saja. Dan yang ketiga, yaitu menyesuaikan program pelatihan dengan kebutuhan industri digital saat ini. Karena tuntutan industri berubah terus, pelatihan pun harus relevan biar pegawai bisa tetap kompetitif. Nah, masuk ke bagian kesimpulan. Di sini kita bisa lihat nih bagaimana balance scorecard sebenarnya berperan banget sebagai pendorong pertumbuhan berkelanjutan di Telkom. Perspektif pertumbuhan dan pembelajaran dalam BSC itu penting, karena dari sinilah perusahaan bisa memperkuat bisnis jangka panjangnya. Dengan fokus pada pengembangan SDM, inovasi teknologi, dan budaya kerja yang lebih adaptif, Telkom mampu mempertahankan daya saingnya di tengah perubahan digital yang cepat. Dan yang perlu digarisbawahi, keberhasilan BSC itu bukan cuma diukur dari performa keuangan saja, tapi juga dari sejauh apa sih perusahaan bisa membangun kapabilitas internalnya, terutama kemampuan belajar, beradaptasi, dan terus berkembang. Baik, demikian pembahasan mengenai penerapan perspektif pertumbuhan dan pembelajaran dalam balance scorecard pada PT Telkom Indonesia. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.